Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa. Jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin membahas mengenai vektor dua dimensi ya. Tapi yang istimewanya adalah vektor dua dimensi yang akan kita bahas ini ya. Itu Master ingin membahas langsung pada penerapannya di bidang agraria gitu. Jadi dalam kesempatan ini ya, Master ingin menunjukkan bahwa matematika itu betul-betul bisa dan sangat berguna dalam bidang kehidupan ya, terutama dalam bidang agraria ya. Kenapa sih harus bidang agraria ya? Karena bidang agraria itu suatu bidang yang menurut Master ya, itu banyak menggunakan matematika untuk menghitung luas ya, luas tanah ya, luas bidang tanah ya. Dan kenyataannya dalam kehidupan luas bidang tanah itu bentuknya nggak ada yang beraturan ya, bisa dibilang bentuknya itu berupa segi banyak ya, segi yang sisinya banyak dan sangat tidak beraturan gitu loh. Nah, jadi dibutuhkan suatu metode untuk menghitung luasnya gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini Master ingin menunjukkan bahwa vektor dua dimensi itu adalah menjadi solusi untuk menghitung mudah suatu luas bidang yang bentuknya sangat tidak beraturan dan sisinya banyak gitu ya. Pertama-tama kita bahas mengenai dasar-dasar vektor dulu ya. Tentunya kalau kita bicara dasar dari yang paling mendasar lah ya. Jadi yang paling mendasar itu adalah pengertian vektor dulu ya. Vektor itu adalah suatu besaran yang punya arah dan punya besar gitu. Maksudnya gini. Contohnya kayak kecepatan ya. Kecepatan itu punya besarnya gitu ya dan arahnya gitu. Jadi misalkan mobil melaju dengan kecepatan 100 km per jam ya. Selain memiliki besarnya ya, berapa jarak yang ditempuh dalam sejam ya, kecepatan mobil itu juga memiliki arah gitu. Mobil itu mengarah kemana gitu. Apakah dia mengarah ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat ya, ada arahnya gitu ya. Nah, yang kita akan bahas dari mulai dasar itu adalah mengenai vektor koordinat ya, di mana vektor koordinat ini adalah vektor di bidang koordinat kartesian X dan Y ya, di mana ujung awal vektor ya dan ujung ujung dari vektor di bidang X Y tersebut ya menunjukkan posisi suatu koordinat terhadap koordinat yang lain ya. Jadi menunjukkan posisi suatu koordinat terhadap ujung vektor ya, pangkal vektornya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi coba kita bahas sekarang konsep dasar vektor di bidang koordinat XY ya. Di sini kita lihat dalam bidang koordinat XY itu ada titik A dan B ya, di mana titik A itu koordinatnya tentu saja XA, YA dan koordinat B itu XB, YB ya gitu. Nah, tentu saja kalau misalkan koordinat A ya, XA, YA itu kalau kita tarik garis vektor ya, panah vektor dari O ke A ya, itu menunjukkan posisi relatif A terhadap O ya. Posisi relatif titik A terhadap O yaitu yang nyatakan dalam koordinat XA, YA ya. Dan titik B ya, XB, YB itu adalah posisi relatif ya. Posisi relatif dari B itu terhadap pusat koordinat ya, yang dilambangkan dengan XB, YB gitu ya. Nah, kalau kita melihat panah vektor A dan vektor B ya, OA dan OB ya, itu kalau kita lihat dari persamaan vektornya ya, jadi kita lihat dari O ke A ya, kemudian ditambah dengan dari A ke B ya, itu persamaannya adalah vektor OA tambah vektor AB ya, itu akan menghasilkan vektor OB sebagai resultannya ya. Nah, karena kita tahu OA itu adalah XA, YA dan OB itu adalah XB, YB ya. Dari persamaan vektor ya bisa kita rubah, maka AB, vektor AB ya. Jadi posisi
koordinat B relatif terhadap A ya, vektor AB ya. Itu adalah dari persamaan vektornya AB itu adalah OB dikurangi OA ya. Sehingga dengan demikian AB itu ya adalah XB, YB dikurangi XA, YA ya. Sehingga dengan demikian AB itu adalah komponen vektornya XB kurang XA, YB kurang YA ya. Cara gampang ingatnya adalah kalau misalkan vektornya itu AB ya, berarti yang dikurangkan adalah ujungnya ya, B ya. Jadi B kurang A ya, terbalik malah ya. Jadi kalau AB itu B kurang A ya. Jadi komponennya XB kurang XA dan YB kurang YA. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari gambar koordinat yang tadi ya, kita lihat bahwa panjang OA itu adalah kita bisa menggunakan segitiga Pitagoras ya. Dari prinsip Pitagoras kita tahu bahwa panjang OA itu panjang vektor A ya, itu adalah akar dari sisi datarnya ya XA kuadrat tambah sisi tegaknya YA kuadrat ya. Sedangkan vektor OB ya itu dilihat dari gambarnya jelas bahwa vektor OB itu adalah akar dari XB kuadrat tambah YB kuadrat ya. Nah, kalau kita lihat ya, panjang OA dan OB itu ternyata panjang vektor itu merupakan akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya gitu. Oleh karena itu, dengan menggunakan prinsip yang sama, maka panjang vektor AB itu adalah akar dari komponen AB sendiri adalah XB min XA, YB min YA. Oleh karena itu, panjang vektornya adalah akar dari XB kurang XA dikuadratkan tambah YB kurang YA dikuadratkan ya. Memang kalau kita lihat dari gambarnya sendiri ya, coba Master tunjukkan pakai kursor ya. Jadi panjang vektor AB ini ya, itu tidak lain adalah menggunakan prinsip Pitagoras akar dari panjang komponen datarnya ya, selisih yang AB ini komponen datarnya adalah XB kurang XA ya. Dikuadratkan tambah komponen tegaknya YB kurang YA dikuadratkan ya. Jadi kesimpulannya dengan demikian bahwa panjang vektor ya itu adalah jumlah kuadrat ya, akar dari jumlah kuadrat komponen-komponen vektor ya, seperti itu. Nah, masih dengan menggunakan gambar yang sama ya. Masih dengan menggunakan gambar yang sama ya. Maka kalau kita lihat ya dari gambar yang tadi ya. Ya. Kita lihat bahwa kalau kita gunakan prinsip rumus kosinus ya, aturan kosinus ya, maka aturan kosinus mengatakan bahwa kuadrat sisi depan sudut yang kita observasi yaitu sudut AOB ya, sudut O ya, AOB ya. Kuadrat sisi yang kita observasi depan sudut ya, sudut yang kita observasi itu adalah O ya, AOB ya. Kuadrat dari AB ya. Kuadrat dari panjang AB ya. Menurut rumus kosinus itu adalah panjang dari jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain ya. Kuadrat suatu sisi depan sudut adalah jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain ya. Sisi yang lain itu adalah tentunya OA dan OB ya. OA kuadrat tambah OB kuadrat min 2 kali OA dikali OB dikali kosinus sudut AOB ya. Nah, kita tahu bahwa panjang AB kalau dikuadratkan itu nggak lain adalah jumlah kuadrat dari XB min XA kuadrat tambah YB min YA kuadrat ya. Sementara panjang OA adalah XA kuadrat tambah YA kuadrat dan panjang OB adalah XB kuadrat tambah YB kuadrat dikurangi 2 kali panjang OA kali panjang OB dikalikan dengan kosinus sudut yang di depan AB ya, AOB ya, gitu. Nah, kalau kita selesaikan aljabarnya ya, yang dalam kurung ini kita buka ya, prinsip kuadrat itu adalah XB kuadrat min 2 kali XB kali XA ya. Sama yang YB juga kalau kita buka kurungnya ya, prinsip kuadrat ya.
YB kuadrat min 2 YB YA tambah YA kuadrat. Ya, gitu. Nah, kemudian jika kita selesaikan aljabarnya ya, ternyata sisi di sebelah kiri dan kanan ya, itu sama-sama mengandung mengandung XB kuadrat, XA kuadrat, YB kuadrat, YA kuadrat ya. Ini harusnya sini ada sama dengan ya, cuman master kayaknya agak typo di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ini master jelaskan di sini ada sama dengan seharusnya ya. Jadi dengan demikian di sisi kiri kanan semua XB, XA, YB yang dikuadratkan ini bisa hilang ya, saling menghilangkan ya. Tinggal tersisa min 2 XB XA min 2 YB YA ya, sama dengan min 2 kali harga mutlak vektor A OA ya, dan dikali dengan panjang atau harga mutlak OB ya, gitu. Min 2-nya juga di kiri kanan semua ada min 2-nya ya. Jadi karena semua ruas dikali min 2 juga bisa hilang ya, gitu. Akhirnya yang tersisa setelah disederhanakan aljabarnya adalah XA kali XB tambah YA kali YB itu adalah panjang vektor OA dikali panjang OB, vektor OB ya, dikali cos AOB ya. Nah, suku XA kali XB YA kali YB inilah yang disebut sebagai dot product dari vektor ya. Jadi dot product dari dua buah vektor itu enggak lain adalah jumlah perkalian masing-masing komponennya ya. Jadi kalau OA dot OB ya, berarti ya XA-nya kali XB ya, ditambah YA-nya kali YB ya. Perkalian ya, gitu. Jumlah perkalian ya. Jadi hasil dari dot product vektor OA dan OB ya, itu adalah perkalian jumlah perkalian komponen-komponen OA dan OB yang bersesuaian ya. Jadi kalau X ya kalinya XB kali XA ya. Kalau Y ya YA kali YB atau YB kali YA ya, gitu. Nah, dengan demikian ya, jika kita sederhanakan rumus ini ya, maka kita akan dapatkan bahwa kosinus sudut dari AOB ya, kosinus sudut dari AOB itu adalah dot product dari OA dan OB dibagi dengan panjang dari vektor OA dikali dengan panjang vektor dari OB ya, gitu. Jadi dengan demikian kesimpulannya ya, kesimpulannya adalah kosinus sudut yang dibentuk oleh kedua pangkal yang dibentuk oleh kedua vektor ya yang bertemu di titik masing-masing di titik pangkalnya ya, titik O ya. Kosinus dari sudut dua buah sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor di titik pangkalnya ya, itu enggak lain adalah dot product dari kedua vektor tersebut ya dibagi dengan perkalian panjang kedua vektor tersebut ya, seperti itu rumusnya. Nah, kalau kita juga kembali ke gambar tadi ya, kita ke gambar tadi, maka kita tahu bahwasanya OAB itu membentuk suatu segitiga ya, di mana yang berfungsi sebagai alasnya adalah OB ya, dan yang berfungsi sebagai tingginya itu adalah H ya. Jadi luas segitiga adalah setengah dari alas kali tinggi ya. Jadi luas segitiga itu adalah setengah kali panjang OB ya dikalikan dengan H ya, setengah dari panjang OB dikalikan dengan H ya. Jadi karena H itu adalah tidak lain adalah OA dikalikan dengan sinus AOB ya, maka luas segitiga dari OAB ya itu adalah 0,5 kali besar vektor OB kali besar vektor OA dikalikan dengan sinus AOB ya. Di mana sinus AOB ini dari rumus trigonometri ya, kita dapatkan dari akar dalam kurung 1 dikurangi kosinus AOB dikuadratkan. Ya, seperti itu. Nah, sementara kosinus AOB sendiri kita dapat tadi dari rumusnya adalah kosinus AOB itu adalah dot product dari kedua vektor ya, OA dan OB dibagi dengan perkalian panjang vektor OA dan OB ya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan luas segitiga OAB. Nah, prinsip segitiga ini
inilah yang menjadi dasar utama kita bisa mencari luas bagaimanapun bentuk luas bidang yang tidak beraturan. Kenapa? Karena kita bisa pecah ya bidang yang tidak beraturan tersebut menjadi banyak segitiga ya, di mana tiap-tiap segitiga itu ya luasnya menggunakan prinsip luas yang dibentuk oleh dua buah vektor ya, seperti yang ditampilkan sekarang ini ya. Jadi luasan itu kita bagi menjadi segitiga ya yang banyak ya, di mana seluruh segitiga itu semuanya berpangkal di titik O pusat ya. Nanti kita tinggal menjumlahkan luas semua segitiga tersebut ya, seperti itu. Jadi inilah prinsip dari mencari luasan bidang tak beraturan ya, menggunakan segitiga yang dibentuk oleh dua buah vektor ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan mengambil contoh bagaimana menghitung menghitung sebuah luasan ya yang tidak beraturan bentuknya ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat bidang yang kita lihat ini adalah betul-betul bidang yang tidak beraturan ya, bukan bidang yang beraturan ya, gitu. Nah, dari bidang ini ya, kita lihat bahwasanya bidang ini masing-masing memiliki koordinat gitu loh ya. Gitu. Dan juga kalau kita lihat ya, bidang ini bidang ini bisa kita bagi dua ya, dengan cara dari titik B ke titik D ya, kita bagi dua ya, gitu. Nah, kemudian ya dari pembelahan ini kita pilih salah satu titik ya sebagai titik pusat dari vektor ya, gitu. Nah, kemudian setelah kita menentukan titik pusat vektornya ya, jadi kita akan bisa mencari luas segitiga tiap-tiap luas segitiga itu ya, yang kalau dijumlah menjadi luas poligon tak beraturan ini gitu loh ya. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa setelah dibelah oleh garis biru itu ada dua buah segitiga ya, yaitu segitiga BAD dan segitiga BCD ya, gitu. Jadi dalam hal ini master akan menggunakan titik B ya. Titik B ini sebagai pusat vektornya gitu loh. Jadi kedua segitiga ini ya, segitiga BAD dan segitiga BCD itu pusat vektornya semua di titik B ya. Jadi nanti segitiga-segitiga tersebut poligon tersebut ya, ini terdiri atas dua segitiga ya, terdiri atas dua segitiga yang masing-masing dibentuk oleh vektor BA, BD dan BC ya, gitu. Nah, perhatikan kalau poligonnya itu poligon yang mempunyai sisi 4 ya, 4 sisi ya. Berarti mempunyai 4 titik ya. Kalau salah satunya itu diambil sebagai pusat koordinat ya, titiknya tinggal 3 ya. Kalau titiknya tinggal 3 ya, 3 kurang 1 kan 2 ya. Berarti segitiganya nanti akan kita hitung ada 2 segitiga ya, seperti itu. Nah, ini prinsip untuk kalau poligon ya. Jadi dengan prinsip poligon yang seperti ini ya, asal kita bisa membentuk banyak segitiga, maka bentuk yang tidak beraturan dengan berapa banyak sisi pun bahkan ribuan atau ratusan gitu ya, itu nggak masalah gitu loh. Tinggal kita pecah aja menjadi segitiga-segitiga yang berpusat di satu titik ya, gitu. Berpusat di satu titik pusat vektor ya. Dalam ini master akan menggunakan titik B sebagai pusat dari vektor-vektor tersebut ya, gitu. Nah, karena tadi kita sudah pilih vektor B, titik B sebagai pusat vektor, maka akan ada 3 vektor ya. Vektor BA, vektor BC dan vektor BD ya. Jadi dengan menggunakan rumus posisi relatif titik terhadap suatu titik dengan menggunakan vektor ya, maka BA itu adalah terbalik ya. Jadi A min B ya. Jadi
koordinatnya XA kurang XB, komponennya ya, XA kurang XB di koma dengan YA kurang YB ya gitu. Jadi kalau BA itu dibalik ya, A kurang B ya. Jadi XA kurang XB, koma ya, komponennya YA kurang YB ya. Dari sini kita akan dapatkan bahwa komponen vektor BA itu adalah min 1,6 ya. Kemudian vektor BC ya, sama C kurang B ya. Jadi XC kurang XB, YC kurang YB. Hasilnya adalah min 4 dan min 1 ya. Gitu. Kemudian vektor BD ya. Vektor BD itu sama ya. XD kurang XB, YD kurang YB ya. Hasilnya adalah min 6,4 ya. Gitu. Nah, poligon yang tadi ya, seperti penjelasan sebelumnya, maka terbagi menjadi dua segitiga ya, yaitu segitiga BAD dan BCD ya. Terlihat ya, itu segitiganya BAD dan segitiga BCD ya. Gitu. Nah, dengan demikian ya, luas dari poligon tersebut adalah jumlah luas dari segitiga BAD dan segitiga BCD ya, seperti itu. Oke. Pertama-tama kita akan mencari luas segitiga BAD dulu ya. Di mana luas segitiga BAD itu adalah 0,5 kali panjang BA kali panjang BD ya, panjang vektor BA kali panjang vektor BD dikalikan sinus ABD ya. Karena kita menggunakan titik B sebagai pusat vektor, makanya di segitiga BAD itu vektornya adalah sudut sinusnya itu adalah sinus ABD ya. Tetap titik B sebagai titik B yang merupakan pusat koordinat juga merupakan pusat sudut ya, pusat sudut vektor-vektornya ya. Gitu. Kita tahu bahwa dari komponen-komponennya BA.BD itu adalah min 1,6 dot min 6,4 ya. Dari sini kita dapatkan dari hasil perkalian penjumlahan perkalian komponen-komponennya, kita akan dapatkan bahwa BA.BD adalah 30 ya. Gitu. Nah, kemudian panjang BA-nya sendiri adalah panjang BA-nya tinggal kita jumlahkan kuadrat dari komponen-komponen BA, yaitu min 1 kuadrat tambah 6 kuadrat dijumlahkan kemudian diakarkan ya. Dapatnya akar 37. Sementara panjang BD itu kalau kita jumlahkan kuadrat komponen-komponen yang menghasilkan akar 52 yaitu 2 akar 13 ya. Sehingga dengan demikian ya, kosinus dari sudut ABD itu adalah pembagian hasil bagi ya antara dot product dengan perkalian panjang ya. Dengan demikian maka kosinus sudut ABD itu adalah 30 ya dibagi dengan perkalian dari akar 37 dan 2 akar 13 ya. Sehingga dengan demikian karena 2 yang di bawah bisa dibagikan ke 30 yang di atas, maka kosinus ABD itu 15 dibagi akar 37 kali akar 13 ya. Kemudian kalau untuk mencari sinusnya, kita tinggal kuadratkan dulu cos ABD ini kita kuadratkan, jadi 15 kuadrat 225 dibagi dengan kuadrat dari perkalian panjang itu 37 kali 13 ya. Kemudian kalau kita sederhanakan ya, pengurangan pecahan ini ya menjadi akar 481 dikurangi 225 ya, dibagi dengan akar 37 kali akar 13 ya. Sehingga kita dapatkan bahwa sinus ABD itu adalah akar 256 dibagi dengan akar 7 kali akar 13 yaitu 16 dibagi dengan akar 37 kali akar 13 ya. Gitu. Itu sinusnya ya. Jangan cepat-cepat buru-buru mengalihkan akar 7 kali akar 13 ya. Karena begitu kita nanti ngitung luas BAD ya, ternyata akar 37 dan akar 13 ini saling menghilangkan dengan sinusnya nanti ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 16 satuan luas ya. Gitu. Bagaimana dengan luas segitiga BCD ya? Sama prinsipnya ya. Luas segitiga BCD itu terdiri dari vektor BC dan BD dengan berpusat kedua vektor tersebut berpusat di sudut B ya gitu. Sehingga luasnya menjadi 0,5 kali besarnya vektor BC kali besarnya vektor BD ya dikalikan dengan sinus
CBD ya. Perhatikan bahwa sinus sudut CBD itu sudutnya adalah di titik B ya, di tengah-tengah tuh ya, CBD ya, tengah-tengah 3 huruf CBD ya. Gitu. Kita cari dulu hasil dot product dari BC dan BD ya. Dari sini jumlah perkalian komponen-komponen yang sesuai ya, itu adalah hasilnya 20 ya. Jadi min 4 kali min 6 tambah min 1 kali 4 itu adalah hasilnya adalah 20 ya gitu. Panjang BC tentunya adalah akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya yaitu akar 17 dan panjang BD juga sama akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya yaitu akar 36 akar 36 tambah 16 ya kali 52 ya, 2 kali 13 ya gitu. Sehingga dengan demikian cos CBD-nya ya tinggal bagi hasil dot produknya bagi dengan perkalian panjang-panjang vektornya ya gitu. Dengan cara yang sama seperti tadi ya, kita akan dapatkan bahwa sinus CBD itu adalah 11 dibagi akar 7 kali akar 13 ya, seperti itu. Sama, jangan cepat-cepat dihilangkan ya, dikalikan gitu akar 17 kali akar 13 ya. Karena nanti begitu dihitung kita substitusikan semuanya ke rumus luas segitiga CBD-nya, akar 17 ke akar 13-nya akan saling menghilangkan ya. Sehingga nanti rumusnya kalau kita masukkan semua angka-angkanya akan menghasilkan 11 satuan luas ya. Dengan demikian, luas poligon itu adalah luas segitiga BAD tambah luas segitiga BCD ya. Yang dimana itu adalah 16 tambah 11 satuan luas, hasilnya ada 27 satuan luas ya. Sehingga dengan demikian luas poligon tersebut adalah 27 satuan luas ya gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan situasinya lebih kompleks lagi ya. Situasinya lebih kompleks lagi dalam hal ini adalah poligonnya sisinya makin banyak ya. Seperti contoh soal ini ya. Ada seorang petugas agraria mengukur luasan bidang tanah ya. Dia berdiri pada sebuah patok batas dan mengukur koordinat 5 patok batas yang lain ya. A, B, C, D, E ya. A itu dari patok yang posisi dia berdiri ya. Itu 10 meter ke timur dan 30 meter ke utara ya. Kemudian B-nya 20 meter ke timur, 20 meter ke utara dan seterusnya ya. Seperti itu. Ya. Nah, maka untuk menentukan luas bidang tanah tersebut prinsipnya sama ya. Jadi dari titik petugas tersebut berdiri ya, tarik vektor A, tarik vektor B, tarik vektor C, D dan E ya. Gitu. Nah, keseluruhan vektor ini kan bermuara di titik pusat ya. Nah, nanti kita tinggal menjumlahkan seluruh segitiga OAB, OBC, OCD dan ODE yang berdempetan gitu loh ya. Kenapa berdempetan ya? Karena muaranya semuanya di titik pusat ya, di tempat dia petugas tersebut berdiri ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke perhitungannya ya. Perhitungannya ini nanti akan menggunakan komputer ya. Karena kan jumlah titiknya semakin banyak ya. Kalau jumlah titiknya makin banyak, maka kita membutuhkan komputer agar pekerjaan kita bisa lebih cepat ngitungnya gitu ya. Tapi untuk kita bisa menginput di komputer dengan benar ya, kita harus bikin konvensi dulu ya, bahwa kalau arah timur itu X positif ya, arah barat X negatif, arah utara Y positif, arah selatan Y negatif ya. Jadi tanahnya ini dibagi menjadi berapa segitiga ya. Kita tahu bahwa titiknya kan ada 5 ya. Kalau titiknya ada 5 berarti nanti ada 4 segitiga ya. Itu segitiga dari 5 kurang 1 ya. Jadi segitiga OAB, OABC, OCD dan ODE ya gitu. Semuanya bermuara di O ya. Gitu. Tentunya nanti sudutnya adalah AOB, BOC dan COD ya, DOE ya. Semua sudutnya bermuara di O ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah pegang prinsip bagaimana membagi poligonnya ya,
dan kita konsisten menentukan salah satu titik poligon menjadi titik pusat vektor, ya. Nanti tinggal membagi poligon itu menjadi beberapa segitiga yang saling berimpitan, ya. Ada saling berimpitan, ya. Seperti itu aja. Setelah kita membagi menjadi beberapa segitiga yang saling berimpitan dan seluruh segitiga itu vektor-vektornya bermuara di satu titik, yaitu titik pusat 0,0, ya, titik patok yang 0,0 di mana orang itu berdiri, ya, di mana petugas itu berdiri, ya. Nanti kita tinggal menjumlahkan luas masing-masing segitiga, ya, seperti itu. Nah, ini adalah hasil perhitungan komputer, ya, untuk kelima titik tersebut, ya. Jadi koordinat A 10 30, ya, 10 meter ke timur, 30 ke utara, ya. Titik B 20 meter ke timur, 25 ke utara, ya. Semua yang Y-nya positif itu ke utara, ya, kecuali yang D sama E yang ke arah selatan, ya, gitu. Nah, kemudian kita hitung perkalian komponen-komponen, ya. Jadi kalau segitiga OAB itu XA kali XB, ya, hasilnya adalah 200, ya, 10 kali 20, ya. Kemudian YA kali YB-nya 30 kali 25, 750, ya. Kalau kita jumlahkan menjadi dot vektornya, ya, gitu. Kemudian kalau kita hitung vektor A dan vektor B besarnya ini, ya, ini 31 asalnya dari akar dari 100 tambah 400, ini akar 500, ya. Yang ini adalah akar dari 900 tambah 625, ya. Gitu. Nah, kemudian kita kalikan besar vektornya, maka nanti kita dapat sinusnya dari dot vektornya ini dibagi dengan perkalian panjang menghasilkan kosinus, dikuadratkan kemudian dikurangkan dari 1, ya. Kemudian ditarik akar dapatnya hasilnya sinusnya ini, ya. Nah, luasnya tinggal setengah kali perkalian panjang vektor dan sinusnya, ya. Setengah kali perkalian panjang vektor dan sinusnya, ya. Dapatnya luas, ya. Nah, jadi kenapa ini luasnya cuma ada 4, ya, karena memang tadi kan dibilang kalau ada titik ke 5 kan segitiganya ada 4, ya, 5 kurang 1, ya. Makanya nanti dengan langkah yang sama tinggal kita copy paste ke bawah, ya. Kita akan dapatkan luas masing-masing segitiga, ya, yang kalau kita jumlahkan luasnya adalah 1037,5 meter persegi, ya, begitu. Nah, kalau kita sudah pegang prinsip, katakanlah ini untuk 5 titik, ya, bukan tidak mungkin nanti kita bisa menghitung untuk ribuan titik. Untuk ratusan titik lebih gampang lagi. Bahkan ribuan titik kita bisa buat, ya, selama kita bisa konsisten dalam menentukan di mana titik pusatnya dan konsisten dalam hal menentukan koordinat-koordinat dari titik-titik poligonnya, ya, gitu. Ribuan titik pun nggak masalah, ya. Nanti akan dengan tinggal di copy paste ke bawah, ya, komputer akan menghitung, ya. Luasnya juga demikian, ya, tinggal dijumlahkannya semuanya nanti kita dapat luasnya berapa, walaupun ribuan titik, ya, gitu. Oke, Master pikir cukup sampai di sini, ya. Jadi pada prinsipnya luas bidang tanah itu, ya, mau seperti apapun bentuk tidak beraturannya, selama kita bisa mendapatkan koordinat-koordinatnya, ya, tinggal kita hitung. Jadi mau bagaimanapun rumit bentuknya poligonnya, bagaimanapun tidak beraturannya, insya Allah bisa kita hitung jika kita betul-betul bisa menentukan koordinatnya, ya. Karena tinggal masalah input koordinat, nanti komputer akan menghitung sendiri, ya, jumlah luasnya berapa, gitu. Oke, sementara sampai di sini dulu, ya. Sementara sampai di sini dulu, ya, penjelasan dari Master. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, ya, dengan cara mensubscribe, karena nanti hasil dari pendapatan channel ini Master akan gunakan untuk pendidikan matematika gratis bagi anak-anak di Indonesia, anak-anak duafa di Indonesia, ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.